Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini, minggu ketiga di bulan Juli. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita terus berharap kepada Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Tentunya banyak masalah, tentunya banyak perkara yang mungkin membuat kita menjadi berat. Namun demikian ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini dengan mengucap syukur kita akan tetap memperoleh berkat yang begitu luar biasa yang telah disediakan Tuhan. Karena dengan mengucap syukur kita akan memperoleh kekuatan yang daripadanya. Mari Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah kita hari ini, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita. Dan marilah sebelum kita beribadah pagi hari ini, mari kita akan bersatu sejenak. Kita akan datang kepada Tuhan secara pribadi, mengucap syukur karena segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terlepas dari kasih Tuhan. Mari kita ambil satu sejenak dan kita ucapkan syukur secara pribadi kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala perkara, mengucap syukur untuk setiap kehidupan yang boleh kami jalani. Dan pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, oleh karena kemurahan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, di mana ketika kami akan beribadah, kami juga mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Biarlah hari ini kami dapat beribadah dengan benar, kami dapat beribadah dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Olehnya Bapa, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apapun situasi kami, apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Dan biarlah kami mampu mengucap syukur. Karena kami percaya di balik itu semua, Tuhan telah menyediakan janji dan berkat bagi kami. Sebentar kami akan beribadah Tuhan. Kami mohon sucikan, kuduskan hati kami serta pikiran kami. Dan layakkan kami Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini sungguh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini juga setiap kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Bahkan sukacita surgawi turun atas kami. Berkati saudara-saudara kami semua, jemaat Gereja Batu Cilandak yang saat ini berada di rumah masing-masing. Bila sekiranya kasih karunia Allah menyertai, kasih karunia Allah yang melingkupi, bahkan kuasa darah Tuhan yang akan menolong kami dan membentengi kami. Supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyembah Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan beribadah kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami semua. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan pagi hari ini, itu menjadi pujian ucapan syukur kami Tuhan. Dan biarlah itu semua menjadi kesenangan bagi Allah. Oleh karena Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam tangan pengasihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita dengan satu pujian di awal ibadah kita, berkat kemurahan. Tuhan telah menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Bahkan rancangan Tuhan yang indah yang akan mengantar masa depan kita penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini. Semua karena kasih-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini. Itu pun semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian yang sudah mengawal ibadah kami sungguh-sungguh memberkati kami dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan diserahkan waktu selanjutnya hanya di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dan saat ini kami ingin bersuka cita dengan sebuah pujian yang penuh dengan rasa syukur Tuhan, yang akan kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita akan datang ke bait Allah dengan penuh sukacita dan dengan hati yang bersyukur. Mari kita datang ke bait Allah dengan hati yang bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati yang bersuka. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Amin. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Akan bersorak-sorai. Mari sama-sama katakan bersyukurlah. Amin. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Amin. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita akan naikkannya dari awal. Datanglah ke bait-Nya. Amin. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Katakan itu kepada Tuhan. Amin. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Akan Amin. bersorak-sorai. Jadi katakan akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Mari sama-sama kita nyatakan. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya
Katakan sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi katakan, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia Allah bagi kita. Kasih setianya. Sama-sama katakan, bersyukurlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Saudara dikasih Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan sabda Allah yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Saudara Heru. Oleh karena itu mari kita berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Dialah firman Allah yang akan disampaikan menjadi firman yang hidup bagi kita semua. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pagi hari ini. Biarlah puji-pujian sudah mengawali dalam ibadah kami hari ini. Sungguh menyenangkan hati Tuhan dan membuat kami bersukacita. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan, kami juga ingin menyerahkan hati serta pikiran kami hanya kepadamu. Kiranya Kau yang akan menolong kami Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu saat ini bagi kami semua Tuhan. Supaya firman-Mu yang akan disampaikan oleh Mas Heru menjadi firman yang hidup bagi kami semua. Kiranya Kau mengurapi Mas Heru, supaya setiap firman yang akan disampaikan berasal dari Allah sendiri. Dan kami Tuhan juga mohon pertolongan-Mu Tuhan. Banyak dosa yang masih kami lakukan hingga saat ini Tuhan. Kami mohon ampun Bapak. Layakkan kami saat ini Tuhan. Mungkin di minggu-minggu ini kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Mungkin dalam minggu ini Tuhan, kami tidak mengandalkan Engkau. Mungkin dalam minggu ini kami penuh dengan kekhawatiran. Tapi biar pagi hari ini Tuhan, Kau yang akan menyegarkan jiwa kami. Kau yang akan menyegarkan pikiran kami. Dan Kau yang akan menyegarkan tubuh kami Tuhan. Olehnya Bapa, lembutkan hati kami saat ini. Kami siap untuk dilawat oleh Engkau Tuhan. Dan biar Allah Roh Kudus yang akan memuaskan hasrat kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Engkau ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh ku rindu Tuhan. Amin. Bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
jamah hati kami Tuhan saat ini. Dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari kita sama-sama kita serukan nama Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Amin. Tolonglah kami Bapa saat ini. Tahu apa yang menjadi situasi kami saat ini. Pulihkan kami hari ini Tuhan. Pulihkan kami, sembuhkan kami dari sakit kami. Sembuhkan kami Tuhan. Denganmu tinggal di hadirat. Katakan rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita meminta Allah Roh Kudus untuk menjamah hidup kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur di hari ini atas pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menjaga, melindungi, menuntun kami. Bahkan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menolong kami, memperjelaskan kata demi kata sehingga apa yang masuk di dalam lubuk hati kami yang terdalam boleh menjadi kekuatan, yaitu firman Allah yang hidup. Itu yang akan memberikan kami kemampuan untuk terus hidup sesuai dengan karya dan berkat Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang akan berbicara. Untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang akan bekerja. Dan berkati jemaat Tuhan yang mungkin sekarang hari ini berada di rumah masing-masing. Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati. Biarlah hadirat Allah melingkup setiap keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Cilandak. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudaraku sekalian, adik-adik yang berada di rumah. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk hari ini kita bisa bersama-sama berbakti, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Doa saya Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada, tetap sehat, tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin di hari-hari ini kita rindu bagaimana Allah Bapa Surgawi itu terus memelihara kehidupan kita. Di tengah-tengah COVID-19 ini banyak hal yang merubah cara pandang hidup kita. Banyak hal yang merubah pola hidup kita. New normal, ada sesuatu hal yang baru yang harus kita lakukan. Sehingga semuanya itu butuh tuntunan dan juga lawatan Tuhan Yesus. Ada sebuah keluarga yang sangat bahagia sekali mempunyai 3 orang anak laki-laki semuanya. Anak yang pertama, sang kakak diberi nama Sim. Yang anak yang kedua diberi nama Helm. Dan anak yang ketiga ini karena mungkin ibunya waktu melahirkan itu dinamakan Pusing ya. Jadi Sim, Helm dan Pusing gitu ya.
Nama yang cukup unik ya kalau hari-hari ini kita melihat atau mendengar ada nama kok SIM, helm dan pusing. Namanya juga ilustrasi cerita ya Bapak Ibu ya. Nah suatu kali si SIM ini sedang bekerja dan biasanya pulang itu dijemput oleh adiknya si pusing ini. Nah yang kakak kedua si helm ini juga sering bepergian. Nah orang tua itu menyuruh si pusing ini untuk menjemput kakak-kakaknya. Ya, dia dengan sukacita menjemput kakaknya dengan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Di tengah perjalanan ada operasi ya, biasa operasi ada polisi, selamat siang Pak, gitu kan. Polisi bertanya kepada si pusing ini, boleh minta SIM-nya, gitu kan. Si pusing ini bilang, oh saya mau menjemput si SIM karena SIM itu kakak dia, gitu kan. Terus kenapa Anda nggak bawa helm? Kata polisi itu, gitu kan. Si pusing ini menjawab, si helm sedang nggak berada dengan saya Pak, saya ngapain dengan kakak saya? Saking keselnya, Pak polisi ini bilang, dasar kamu pusing, gitu kan. Nah, si pusing ini menjawab, iya, memang saya pusing. Nah, saling memusingkan satu dengan yang lain sehingga Pak polisi ini, ya udah kamu daripada saya ikut pusing, kamu jalan saja, gitu ya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang pernah kelupaan membawa surat-surat dan terhindar gitu ya dari tilangan polisi gitu kan. Kadang-kadang kita bilang untung gitu ya, atau itu perlindungan Tuhan. Nah hari ini tema besar gereja kita sesuai dengan tema besar yang sangat memberkati saya, yaitu Bapa Surgawi memeliharaku. Nyanyian pujian juga sering kita nyanyikan, Bapa Surgawi memelihara kehidupan kita. Minggu-minggu ini saya sangat karena berada di rumah sehingga saya bercocok tanam Bapak Ibu Saudara. Tanah yang ada di depan pastori itu ya 3 kali 2 meter itu saya cangkulin. Terus tanahnya saya siangin, rumput-rumputnya saya pinggirin dan saya tanamin singkong. Gitu kan. Sudah hampir 1-2 bulan ini ya, sudah mulai bertumbuh tinggi-tinggi gitu kan. Nah kemarin Tuhan izinkan saya mengalami sakit dan saya berdoa di pastori kesendirian gitu kan. Tuhan kok saya izinkan sakit, kenapa ya? Gitu saya bertanya kepada Tuhan. Apa Tuhan gak memelihara hidup saya? Apa Tuhan gak mengasihi saya? Gitu kan. Saya bertanya kepada Tuhan. Dan di pastori itu kan di kamar depan itu ada jendela, saya sambil melongok ke jendela, menghirup udara dan melihat ada burung-burung sedang lompat sana lompat sini sambil matokin apa yang bisa dipatok dan kelihatan tanpa ada beban gitu ya. Saya melihat Tuhan memelihara burung-burung. Tanaman dipelihara, apalagi kita, anak-anak Tuhan yang selalu bersandar kepada Tuhan. Sudah pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Terkadang kita hanya melihat dari kacamata kita saja, kok si bapak ini dipelihara Tuhan lebih, kok si ibu ini dipelihara Tuhan lebih, kok adik ini dipelihara Tuhan lebih, kok saya sepertinya tidak dipelihara oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana belas kasihan Tuhan memelihara kehidupan kita, terlebih kepada anak-anaknya yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa membuka di rumah Alkitab atau Alkitab elektroniknya, silahkan dibuka, kita simak bersama-sama
dalam 1 Raja-Raja 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dengan judul perikop Elia di tepi Sungai Kerit. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia, Elia itu, pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara, seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi dan juga petunjuk bagi umat Israel, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali ketika pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa ada sebuah hal yang spektakuler sebenarnya dilakukan oleh nabi, orang yang dipilih oleh Allah, yaitu dengan tidak mendatangkan embun atau hujan. Nah, kalau sekarang siapa yang bisa melakukan itu? Bahkan kalau membaca di dalam Alkitab kita, itu sekitar 3,5 tahun tidak turun hujan dan embun. Hujan dan embun menandakan itu adalah air. Air menandakan sebuah kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, selama hampir 3,5 tahun tidak ada air. Betapa repotnya. Setahun aja Indonesia ini tidak hujan. Kalau kekeringan bagaimana? Sudah pusing ya kita ya. Kalau hari-hari ini ada virus corona 3 bulan lebih, ya, mungkin sudah 3,5 bulan. Kalau ini 3,5 tahun, hampir ada kesamaan Bapak Ibu Saudara. Di situ ada sebuah hal yang membuat berkat Allah itu sepertinya di stop dulu. Ada sebuah masalah, ada sebuah problema. Bayangkan saja 3,5 tahun tidak turun hujan. Bagaimana dengan tanaman? Bagaimana kita bisa mandi dan lain sebagainya, minum terutama. Pasti daerah itu akan mengalami kekeringan yang sangat sekali. Hari-hari ini ada virus, sudah hampir Indonesia 3,5 bulan ini mengalami yang namanya kehidupan yang sepertinya berkat Allah di stop dulu di langit-langit. Di mana bukti pemeliharaan Tuhan? Kalau melihat kisah ini, saya sangat tercengang sekali. Ada seorang hamba Tuhan yang bisa berkata bahwa tidak akan ada hujan. Stop, itu pasti. Hamba Tuhan ini adalah hamba yang benar-benar dekat dengan Tuhan, sehingga dia bisa mempunyai perkataan-perkataan yang benar-benar itu adalah petunjuk dari Allah. Mari kita bisa mencontoh bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Ada hal yang sangat-sangat harus kita refleksikan dalam hidup kita. Kenapa bisa terjadi mara bahaya? Kenapa bisa terjadi musibah? Kenapa bisa terjadi corona? Kenapa bisa terjadi tidak hujan selama bertahun-tahun? Ini menjadikan koreksi bagi kita. Wah Pak, kan nggak semua orang Indonesia ini berdosa. Contoh di Alkitab pun ada. Ayub yang saleh, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, harta bendanya dihabiskan, sakit penyakit keluarganya diporak-porandakan. Tapi kita, kalau saya boleh memilih,
daripada saya berkata saya orang saleh, terus kenapa ini terjadi? Mendingan saya berkata bahwa aku harus mengoreksi diriku. Aku orang yang berdosa sehingga ini terjadi. Terkadang kita satu sama lain menyalahkan, tetapi mari kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kondisi bangsa yang sedang mengalami kekeringan. 3,5 tahun tidak hujan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami virus corona. Bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi orang Israel, bagi umat Allah, bagi orang-orang yang dipilih Allah di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami kekeringan. Saya juga mau merefleksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Indonesia, kepada jemaat Tuhan di Cilandak di tengah-tengah virus corona. Kita akan membaca bagaimana Allah memelihara. Oh, saya sudah membaca, nanti akan ada dikirim-kirim. Ya, tapi ada sebuah hal yang sangat indah, sangat memberkati saya secara pribadi dan menjadi koreksi dalam kehidupan saya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya Allah terus memelihara kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu kita harus hidup benar di hadapan Allah. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama kita harus hidup benar di hadapan Allah. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja sebelumnya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 29, kalau Bapak Ibu Saudara dengan menggunakan Alkitab yang tertulis seperti ini, tinggal membuka saja dan dengan judul perikop 1 Raja-Raja 16 ayat 29 saya akan membacakan. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel. Perhatikan, dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama, kembali ke 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, kepada raja yang tadi berbuat jahat tadi ya. Jadi ada sebuah kejahatan yang sangat, bahkan lebih jahat daripada pendahulunya. Itu yang dilakukan oleh Ahab sehingga Tuhan Allah Yahweh menutup berkat Allah dengan menghentikan embun dan juga hujan selama bertahun-tahun. Sepertinya Tuhan membiarkan karena di situ ada kejahatan, ada sebuah kelaliman, ada sebuah hal yang mendukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan menutup pemeliharaannya kepada umatnya. Ahab berbuat jahat. Mungkin ada yang bertanya, ya bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita harus hidup suci tanpa ngomongin orang, tanpa berbuat jahat, tanpa melakukan riba dan lain sebagainya? Saya bisa menyederhanakan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat ini. Kalau di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-30 tadi, yaitu jangan sampai kita lebih parah lagi dari kejahatan yang pernah kita lakukan dahulu. Simpelnya seperti itu saja. Kalau dulu mungkin kita pernah berbuat jahat, jangan kita melakukan lebih jahat lagi. Bukan berarti kita juga tidak saya mengatakan boleh kita berbuat jahat. Paling tidak Bapak Ibu Saudara, Anda sudah mulai mengurangi. Jangan malah lebih jahat lagi. Terkadang ya Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mengaku Kristen, bergereja berpuluh-puluh tahun,
saya sudah bertobat terima Yesus, saya sudah melakukan penyembahan, tetapi terkadang ada masalah, dia lebih jahat lagi. Dia membalas kejahatan orang yang melukainya lebih jahat lagi daripada apa yang dia pernah lakukan. Itu yang membuat hati Allah semakin marah, sehingga menutup langit, menutup berkat Allah, menutup embun dan hujan. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara, pernah dipastori, airnya kecil waktu musim kemarau, hampir 7-8 bulan saja, susah sekali, ya. Bayangkan saja kita harus mengirit air, apalagi sampai bertahun-tahun tidak hujan. Wow, saya tidak membayangkan itu. Bagaimana berkat Allah bisa kita nikmati. Pasti akan mengalami banyak-banyak kesulitan. Tetapi firman Tuhan hari ini dengan jelas, orang percaya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Minimal Anda tidak lebih jahat lagi. Minimal Anda tidak melakukan kejahatan yang bertambah jahat lagi. Itu kata firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ahab? Di ayat yang ke-31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Bayangkan saja, dia sudah lebih jahat daripada orang-orang pendahulunya. Dia malah melakukan kejahatan dengan menyembah Baal. Bahkan ayat selanjutnya, ayat 32, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Sesudah itu Ahad membuat patung Asyera, dan Ahad melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja Israel yang mendahulunya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia melakukan lebih jahat lagi, lebih kejam lagi, sehingga pemeliharaan Allah itu seperti Tuhan cabut. Walaupun kita tahu bahwa perjanjian Allah pasti digenapi, tetapi terkadang kita sendiri yang merusak rencana Tuhan, sehingga perlindungan, proteksi daripada Allah itu kita sendiri yang merusaknya. Ya. Saya menggambarkan bagaimana seorang bapak yang melindungi anaknya. Nah, jangan pergi ke sana ya. Tapi terkadang kita sendiri yang pergi melewati batas yang sudah ayah kita berikan. Nah, jangan main ini ya. Nanti kamu terluka. Kita sendiri yang main-main. Sehingga ketika kita terluka, kita bertanya, di mana perlindungan Tuhan? Di mana proteksi Tuhan? Kenapa saya harus menjadi orang yang seperti ini? Menjadi sebuah hal yang lucu sekali. Maka tema gereja kita, Bapa Surgawi memeliharaku. Ketika Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita, Tuhan ingin kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kembali ke 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua dan ketiga. Kemudian, saya akan membacakan, kemudian ayat yang kedua, datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ini yang penting bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga itu, ia berjalan. Elia berjalan sesuai dengan petunjuk. Bagaimana Bapa Surgawi terus memelihara kita, proteksi perlindungan Allah itu terus ada dalam kehidupan kita, ya kitanya harus hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Seirama dengan langkahnya Tuhan.
Mungkin kalau kita membayangkan sebuah ilustrasi lagi, kalau kita mungkin dituntun ayah kita selangkah, mungkin karena kita masih anak-anak, kita bisa 2 langkah. Ya. Tetapi saya sering kali melihat bapak-bapak ketika menuntun anaknya, dia harus mengecilkan langkahnya supaya seirama. Kita dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kadang-kadang seorang bapak menundukkan dirinya, boleh merendahkan dirinya supaya anak bisa mendengar. Ketika anak mau berbisik, kan gak mungkin kita malah makin tinggi gitu. Anak kita mungkin baru umur 1-2 tahun itu kan masih kecil. Bapak seringkali menundukkan dan kenapa nak? Berjalan dengan Tuhan, ada komunikasi dengan Tuhan, ada hal yang seirama dengan Tuhan. Ada hal yang harus didengar-dengar oleh kita. Ketika Bapak bilang, ayo kita cepat jalan, kita harus cepat. Ketika Bapak bilang, ayo kita berjalan dengan sukacita, mari kita berjalan dengan sukacita. Ketika Bapak berkata bahwa, mari kita beristirahat dulu. Kita harus beristirahat. Jangan kerja terus tanpa ingat Tuhan. Kerja terus membanting tulang tanpa kita berdoa. Saya kemarin Tuhan izinkan sakit, merefleksikan diri saya. Kadang saya bekerja sampai lupa Tuhan. Bekerja terus sampai lupa Tuhan. Sampai saya kemarin share dengan Pak Pendeta Sugi. Dah, Pak Pendeta istirahatlah. Jangan sampai Tuhan yang mengistirahatkan kita. Gitu ya. Jadi pendeta pun, hamba-hamba Tuhan pun ketika melayani Tuhan, melayani. Tapi kita ada kalanya Tuhan bilang, dah istirahat dulu nak. Kita sudah tersengal-sengal ya. Tuhan pasti gak akan maksa kita untuk lari lagi. Pasti dah. Nah, kamu harus istirahat. Saya beristirahat hampir 3 hari bed rest gitu ya. Tuhan bilang istirahat. Banyak membaca firman Tuhan, banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Terkadang langkah kita yang terlalu cepat, langkah kita yang terlalu lambat, sehingga kita tidak sesuai dengan arah dan tujuan Allah. Elia dengan sigapnya ketika Tuhan berkata berjalanlah ke seberang sungai Kerit, dia langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di situ ada perlindungan, di situ ada penjagaan, di situ ada berkat Tuhan, di situ ada hal yang sangat menarik sekali. Ada burung-burung yang mengirimkan makanan. Wow, saya bilang, terkadang kalau orang menerjemahkannya ya mungkin orang-orang yang tidak mengenal Allah, gitu ya. Saya sering membaca, wah burung-burung gagak mungkin bisa Tuhan perintahkan untuk membawakan berkat untuk kita. Yes, saya percaya itu. Siapapun pribadinya, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, ketika Tuhan bilang memerintahkan berkat untuk kita, pasti itu akan terjadi dalam hidup kita. Sebuah kutipan yang cukup menggelitik kehidupan saya ketika saya membaca bahwa manusia tidak tahu alamat berkat, tapi berkat tahu alamat yang empunya. Gimana ya? Gitu. Terkadang kita mencari, bekerja, membanting tulang terus-terusan sampai kita lupa akan Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang, berkat-Mu, perlindunganku sudah aku sediakan. Oh, kebablasan. Kamu yang terlalu ngoyo, gitu ya. Bukan berarti saya mengajarkan jemaat Tuhan untuk bermalas-malasan, tetapi ketika engkau berjalan dengan Tuhan, ada kalanya Tuhan juga bilang, you harus sprint. Lari dengan kecepatan tinggi. You harus berjalan santai. You harus berjalan dengan kecepatan sekian. Mari dengar apa kata Tuhan. Berjalan dengan Tuhan sangat enak. Mungkin kita pernah berjalan di tengah
kerikil-kerikil batu-batu. Kita nggak pakai sendal bagaimana rasanya. Tapi ingat, firman Tuhan bahwa sampai masa putih rambutmu, aku yang akan menggendong kamu. Aku yang akan memelihara kamu. Kita digendong oleh Tuhan. Mungkin di depan sana kita nggak tahu bulan besok kita mau dapat berkat apa, dapat kesusahan apa. Kita nggak tahu akan ada kerikil-kerikil apa dalam keluarga kita, akan ada belukar apa dalam pekerjaan kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu ketika engkau dipelihara, diproteksi oleh Tuhan, engkau akan sampai tujuan dengan penuh kemenangan. Amin. Engkau akan penuh dengan kemenangan. Jadi berjalanlah dengan Tuhan. Ada kalanya Anda harus melewati kerikil-kerikil itu. Ada kalanya Tuhan menggendong Bapak Ibu Saudara dan sampai kepada tujuan dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Mari, ketika engkau sedang belajar hidup benar, mungkin banyak hal yang sedang engkau alami. Tuhan, aku berdoa supaya aku menjadi orang-orang yang sabar. Ada aja saja ya yang membuat kita kesel. Ketika engkau sedang berjalan dengan Tuhan, ada saja godaannya. Ya, sering di media sosial gitu ya. Seorang suami selalu menggandeng tangan istrinya dengan erat-erat ketika ke mall. Gitu kan. Kenapa? Saat ditanya suami itu bukan berarti itu tandanya mesra supaya dilihat orang lebih kelihatan harmonis gitu ya. Supaya apa? Supaya sang ibu atau sang kekasih itu tidak belok cari barang-barang sendiri. Kalau dituntun kan dipegang ya. Jadi supaya nggak belok-belok gitu ya. Jadi terkadang godaannya banyak. Ya, makanya bapak-bapak nanti kalau pergi ke mall ada yang buka, ada yang masih ditutup. Nanti kalau sudah ke mall digandeng istrinya ya, supaya tidak melencong ke kanan dan ke kiri gitu ya. Kata Musa kepada Yosua, terus berjalan lurus, jangan menoleh ke kanan dan ke kiri gitu ya. Itu ada di firman Tuhan. Jadi ibu-ibu ingat, nanti kalau mall-mall sudah dibuka, berjalan dengan istri suamimu, ya, jangan berjalan dengan suami orang, berjalan dengan suamimu, digandeng, terus ini ya, berjalan sesuai dengan kebutuhan saja ya. Jadi banyak godaannya Bapak Ibu Saudara. Apakah godaan itu hanya keluarga-keluarga? Apakah godaannya itu kepada hamba-hamba Tuhan saja? Ini kan Elia. Apakah anak-anak muda GBI Cilanda juga nggak punya pencobaan? Pasti ada yang sedang mencari jodoh. Saya sudah berjalan dengan Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan pasangan hidup di depan yang benar-benar dari Tuhan. Terkadang kita apa? Coba saya ke kanan dulu, ngicipi yang sini. Oh, ngicipi emang jajan kue cubit apa? Kadang-kadang gitu, ya. Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup kita di depan, tinggal berjalan bersama dengan Tuhan. Nanti Tuhan sudah menyediakan, tetapi kadang-kadang kita serong ke kanan, serong ke kiri, ya kan? Nggak nyampe-nyampe, gitu ya. Termasuk kita ini ya, kadang-kadang kita serong ke kanan, serong ke kiri hatinya. Makanya Tuhan ampuni kami, gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika engkau hidup benar, berjalan dengan Tuhan. Yang ketiga, sebagai penutup, Bapa Surgawi memelihara kehidupan kita. Kita harus hidup benar, kita harus berjalan dengan Tuhan, dan kita harus hidup berserah kepada Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus berserah kepada Tuhan. Surrender, ya, berserah kepada Tuhan. Ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia berserah kepada Tuhan. Kalau saya berpikir zaman itu Bapak Ibu Saudara, kalau saya disuruh pergi terus ke
rumah saudagar gitu kan, ke rumah jemaat Tuhan yang kaya raya, yang punya berkat banyak gitu ya. Oh, enak ya. Firman Tuhan berkata kepada Pak Sugi atau Pak Heru, pergilah ke Bapak ini, kamu akan dipelihara 1 bulan, makan minum daging enak semuanya. Pasti kita ya akan berjalan saja, tetapi ini ada sebuah kisah di mana Nabi Elia ini disuruh untuk pergi ke sungai, hidup di situ beberapa waktu lamanya. Dan uniknya lagi yang memelihara kehidupan dia itu adalah lewat burung gagak. Saya nggak tahu ya gambarannya itu, apakah burung gagaknya itu sudah bawa kantongan kresek terus kantongnya itu dipegang sama burung gagak terus diletakkan, atau berbentuk apa? Saya juga masih membaca-baca di sini gitu ya. Kita nggak tahu ya apakah itu sudah potong-potongan daging atau apa, tapi itu cara Tuhan pastinya memelihara. Kita nggak usah membahas itu, tapi yang saya mau bahas esensinya adalah bahwa itu adalah pemeliharaan Tuhan dengan caranya Tuhan. Terkadang kita punya pola pikir sendiri. Oh iya, kalau saya sedang kebingungan, saya hutang ke si A, saya hutang ke si B, saya harus mencari ini. Di luar logika kita. Bayangkan saja, burung saja bisa Tuhan perintahkan untuk memelihara biji matanya Allah. Apalagi kita di masa-masa yang tengah-tengah kondisi yang serba sulit ini. Saya yakin, saya percaya bahwa umat Allah dipelihara oleh Tuhan, bahkan dikasih lebih. Saya bersyukur sekali ya. Gereja ini juga memberikan sembako ke saya. Ya, saya berterima kasih kepada gembala sidang, seluruh tim diakonia dan seluruh jemaat Tuhan memberikan sembako ya, berlimpah-limpah, beras dan lain sebagainya. Pokoknya sampai cukup untuk kehidupan sehari-hari. Saya mengucap syukur pemeliharaan Tuhan lewat gereja, lewat orang-orang yang mengasihi kita. Itulah cara Tuhan yang sangat luar biasa. Maka daripada itu, hidup benar di hadapan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Bukan berarti kita nyerah pakai bendera putih dan tidak melakukan apa-apa. Tadi ada sangkut pautnya. Ketika engkau suruh berjalan, berjalan. Ketika Tuhan berkata hidup benar, ya kita sedang melakukan sesuatu yang terus continue. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, Bapa surgawi memeliharaku. Dalam topan aku tenang, Bapa surgawi memeliharaku. Tidak sembarangan pencipta lagu Bapa surgawi memeliharaku ya. Walaupun kita berjalan di tengah-tengah kegelapan dalam lembah kekelaman, tapi ingatlah bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Luar biasa Allah kita. Yang jadi pertanyaan adalah, maukah kita digiring menjadi domba? Maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Maukah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Dan maukah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Terkadang 2-3 minggu yang lalu Pak Pendeta Sugi berkata tentang hal kekhawatiran. Karena apa? Karena kita tidak berserah kepada Tuhan. Terkadang pikiran kita, besok kita mau makan apa? Jangan-jangan kita nggak makan, jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan. Apa yang belum terjadi selalu sudah kita pikirkan. Mari berserah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan yang memelihara hidupmu. Sangat mengucap syukur. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat selanjutnya, malah Tuhan menyuruh Elia pergi ke janda Sarfat. Dan di situ Tuhan Allah melakukan mujizatnya ya. Banyak cara Tuhan memelihara hidupmu. Banyak cara Tuhan akan memberkati engkau. Banyak cara
Tuhan akan membuka jalan dalam permasalahanmu. Banyak cara Tuhan akan memilih pasangan hidupmu. Banyak cara Tuhan akan memberkati gerejamu. Banyak cara Tuhan akan memberkati keluargamu. Banyak cara Tuhan akan memberkati usahamu. Dan banyak lagi cara-cara Tuhan yang luar biasa, yang terkadang di luar daripada pemikiran kita. Burung-burung saja bisa Tuhan perintahkan untuk memelihara Elia. Sudah pasti akan banyak berkat Tuhan sediakan untuk jemaat Tuhan di GBI Cilandak. Mari percayakan hidupmu kepada Tuhan, berserah dengan terus hidup benar di hadapan Tuhan dan berjalan di hadapan Tuhan. Yakini bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapakku. Engkau sungguh sangat baik memelihara kehidupan kami. Di tengah-tengah kondisi bangsa negara dunia yang sedang gonjang-ganjing, tidak ada yang menentu, tapi kami punya Allah yang kuat kekal memelihara kehidupan kami. Ajar kami untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk terus Tuhan hidup berjalan dengan Tuhan, dan ajar kami untuk terus hidup berserah kepada Tuhan. Kami takut Tuhan berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tapi kami percaya bahwa cara Tuhan, cara yang ajaib Tuhan akan berikan dalam kehidupan saya secara pribadi, keluarga saya, keluarga besar GBI Cilandak, dan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang sedang mungkin di rumah sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan punya cara tersendiri. Tuhan punya cara untuk menjamah dan menyembuhkan. Kalau ada yang di rumah sedang mengalami pergumulan dalam ekonomi, saya berdoa Tuhan punya cara tersendiri untuk memberkati engkau. Jika engkau sedang punya masalah, beban, pergumulan, saya berdoa Tuhan punya cara tersendiri untuk membukakan dan menguraikan setiap masalah yang terjadi dalam hidupmu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah akan perlindungan Tuhan. Percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Karena Dia Allah Tuhan Yesus yang sanggup kita percayai. Terima kasih. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sukacita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Allah. Berkat yang dicurahkan untuk Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepada Israel, kepada Elia, dan kepada jemaat Tuhan di GBI Cilandak. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah dalam segala tata usahamu. Engkau akan diberkati bahkan setiap tempat yang Bapak Ibu Saudara pijaki. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Cilandak BCA 6080414721 atas nama Milka Handayani.